Agar kalian lebih mudah mengingatnya, seperti biasa saya memiliki singkatan dari urutan pembentuk unsur-unsur pembentuk iklan tersebut. Apa dia? Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Siti Nurhijrianti. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia kelas 8 di semester 1, yaitu bab 2 ya. Oke, langsung aja kita ke tujuan pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2. Yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan kembali unsur-unsur dari iklan. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menyimpulkan informasi, ajakan, dan pesan yang ada di dalam iklan. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, sekarang kita langsung aja ke unsur-unsur pembentuk iklan. Ada 6 unsur yang bisa membentuk iklan. Nah, agar kalian lebih mudah mengingatnya, seperti biasa saya memiliki singkatan dari urutan pembentuk unsur-unsur pembentuk iklan tersebut. Apa dia? Perhatikan ya. Supemema efubako. Efubako. Nah, kita jabarkan satu-satu dulu. Supemema, su-nya itu yang pertama, unsur pembentuk iklan adalah sumber, P-nya pesan, M-nya media, supeme, ma-nya penerima, F-nya efek, uba umpan balik, ko-nya konten, konteks, mohon maaf, konteks maksudnya. Itu dia, jadi ada 6 unsur pembentuk iklan. Yang pertama, sumber iklan. Sumber ini maksudnya adalah orang yang memasang iklan, yang punya inisiatif untuk memasang iklan, atau bisa juga penyandang dana dari iklan tersebut. Itu yang dinamakan sumber. Kemudian yang kedua, pesan. Pesan ini adalah bisa bentuknya verbal atau non-verbal. Yang pasti pesan ini isi dari informasi yang diiklankan. Unsur yang ketiga, unsur pembentuk iklan yang ketiga adalah media. Media ini tahu ya, bisa media elektronik atau bisa media cetak, tergantung iklan tersebut menggunakan media apa. Kemudian selanjutnya adalah penerima. Nah, penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah efek. Efek adalah perubahan yang terjadi pada penerima iklan tersebut, entah itu kebiasaan, perilaku, atau pola hidup. Kemudian unsur pembentuk iklan umpan balik itu adalah tanggapan atau reaksi atau respon dari masyarakat atau si penerima iklan tentang produk yang diiklankan. Misalnya iklannya itu dilarang merokok. Nah, dengan iklan tersebut si penerima iklan bisa berhenti merokok. Itu maksudnya adalah umpan balik. Kemudian yang terakhir, unsur dari pembentuk iklan yaitu konteks. Konteks ini sama saja dengan materi iklannya atau isi dari iklan tersebut. Oke, pola penyajian dan isi iklan ini sangatlah beragam ya guys. Tapi di sini saya akan menjelaskan dulu tentang jenis iklan berdasarkan isinya, yaitu ada 4. Ini adalah 4P. P yang pertama, iklan perniagaan atau iklan penawaran, sama saja ya. Kemudian P yang kedua, iklan pemberitahuan. P yang ketiga, iklan pelayanan masyarakat. Dan P yang keempat adalah iklan permintaan. Nah, yang pertama dulu yang saya akan jelaskan adalah iklan perniagaan atau iklan penawaran. Iklan ini isinya menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat. Contohnya kalau iklan barang nih, ada iklan kosmetik, ada iklan tas, dan lain-lain. Ada di sini contoh gambarnya. Ini iklan barang. Kemudian contoh dari iklan jasa itu ada ojek online, kemudian ada misalnya jasa laundry. Nah, ini contohnya, gambarnya ada di sini. Itu adalah contoh dari iklan penawaran atau perniagaan.
Nah, yang kedua adalah iklan pelayanan masyarakat. Nah, iklan ini berasal dari suatu instansi atau lembaga. Iklan ini bertujuan untuk mengedukasi atau memberi pelayanan kepada masyarakat tentang suatu isu atau topik tertentu. Contohnya bisa tentang pola hidup sehat, atau iklan keluarga berencana, atau yang sedang terjadi isu saat ini adalah iklan mengenai protokol kesehatan COVID-19 misalnya. Ini contohnya dari sini. Kemudian yang ketiga adalah iklan pemberitahuan. Nah, iklan ini hanya memberi informasi saja kepada masyarakat tertentu. Contohnya iklan event-event gitu, seperti ada konser musik. Nah, itu contohnya bisa dilihat di sini. Itu yang namanya iklan pemberitahuan, memberikan informasi kepada masyarakat. Terakhir adalah iklan permintaan. Iklan permintaan ini contohnya seperti iklan lowongan pekerjaan. Kenapa? Karena orang yang mengiklankan ini meminta orang lain untuk bekerja di perusahaan yang mereka punya. Kemudian berdasarkan fungsi lainnya, iklan pun dibagi menjadi iklan informasional dan iklan transformasional. Nah, iklan informasional ini sama saja seperti iklan pemberitahuan yang isinya memberitahu suatu produk dan manfaat-manfaat dari produk tersebut. Itu namanya iklan informasional. Kalau transformasional adalah iklan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang produk yang tadinya si masyarakat ini suka merek A. Nah, iklan tersebut mengubah pola pikirnya bahwa merek B ini lebih bagus gitu. Paham ya sampai sini? Kemudian iklan berdasarkan media. Nah, iklan berdasarkan media ini dibagi cuma dua, yaitu yang pertama media cetak dan media elektronik. Tentunya kalian sudah paham ya untuk iklan berdasarkan media ini. Kalau pertama media cetak itu berarti iklan yang dicetak. Contohnya seperti surat kabar, poster, itu bisa termasuk ke dalam iklan media cetak. Kemudian yang kedua, iklan media elektronik. Nah, iklan media elektronik ini berarti iklannya menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, internet. Nah, itu bisa dinamakan iklan media elektronik. Oke, yang terakhir adalah hal yang harus kalian perhatikan dalam menyajikan atau menceritakan kembali teks iklan atau membuat teks iklan. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah ruang dan biaya. Kemudian kata-kata dalam iklan dan materi iklan. Maksudnya ruang dan biaya adalah semakin luas ruang yang diperlukan dalam mengiklankan suatu produk, itu akan semakin besar biayanya. Dan yang kedua, kata-kata dalam iklan pun harus diperhatikan keefektifannya. Kenapa? Karena kata-kata yang tidak penting atau ilustrasi yang tidak penting ini bisa membuat biaya iklan menjadi besar. Kemudian yang ketiga adalah materi iklan. Nah, materi iklan ini, materi iklan yang berlebihan justru akan mengganggu keefektifan pesan yang disampaikan. Nah, halayak cenderung tidak menyukai sajian iklan yang terkesan lebih menggurui. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas yang harus kalian kerjakan. Sebelumnya, silakan kalian simak gambar iklan ini. Nah, pertanyaannya yang pertama, termasuk ke dalam jenis iklan apakah iklan tersebut? Yang kedua, siapakah sasaran dari pengiklan tersebut? Sasarannya iklan tersebut untuk siapa? Yang ketiga, tindakan apa yang diharapkan dari halayak atau dari yang menerima iklan? Tindakan yang diharapkannya. Yang keempat, pengiklan ini menyampaikan pesan apa saja ya? Yang kelima, kira-kira menurut kalian adakah yang menarik dari iklan tersebut? Nah, jelaskan yang menariknya ya. Nah,
cukup 5 tugas saja yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Oke, segitu dulu saja materi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like-nya, komentar di bawah kalau ada yang kalian ingin tanyakan, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar video ini lebih bermanfaat. Nah, yang terakhir jangan lupa subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.